adalah HP Envy X360 tahun 2020. Kotaknya gede ya. Kalau kita lihat kotaknya gede ya, ini kotaknya tebel ya. Serinya adalah HP Envy X360 Convertible 13AY006AU ya, ini 13AY006AU. Ya, made in China ya, made in China nih. Jadi dibuat di Cina. Oke. Itu bentuk kotaknya ya, seperti ini. Spesifikasinya AMD Ryzen 7 4700U, SSD 512 GB, no optical drive, nggak ada optic drive untuk membaca CD ataupun DVD, nggak ada. Pakai Windows 10 single language 64 bit, touchscreen ya, touchscreen, baterai 3 sel 51 hour, 16 GB untuk RAM-nya, DDR4, sudah DDR4, layarnya 13 inci with low power 4000 nits, speaker Bang & Olufsen, ada fingerprint reader. Nah, itu adalah keterangannya. Kemudian ini hanya keterangan ini ya, kotaknya harus hati-hati. Tegangannya 1240, frekuensi 50 Hz, dibuat di Cina, diimpor oleh PT Helwet Package Indonesia Jakarta. Jadi ini resmi ya. Kemudian ada Office Home and Student, ini Office 2016. Oke. Di bawahnya keterangannya nggak ada apa-apa ya, cuman seperti ini aja. Nah, tadinya ini udah segel ya, segelnya seperti ini, tapi ini HP, ada logo HP nya nih segelnya nih. Ini asli HP, segelnya seperti ini tapi HP. Ini lihat nih, HP, kelihatan nggak? Nah, ini ada HP warna hitam ya, HP, segelnya seperti ini HP. Tuh kelihatan tuh sedikit, nggak terlalu jelas. Dan ketika kita beli ini saya beli harganya 18 juta. Ketika kita beli ini ternyata dapat ini ya, bonus tas
15,6 inci, bisa 15,6 inci ya. Ini tasnya lumayan, tapi belum gua buka. Active backpack, ini HP ya, dari HP. Nah, seperti ini sih. Coba kita lihat ya. Bahannya tipis ya, tidak terlalu tipis sih. Lumayan lah, lumayan tebal. Kemudian ada kantong dua. Di depan ada tempat barang. Kemudian model kancing dua di tengah. Ini ada kantong kecil dan ini kantong besar untuk laptop. Ya itu aja sih. Model ini seperti ini. California ya, USA. Ya itu deh bonusnya seperti ini. Ini gua geser dulu tasnya. Oke. Nah, ini laptopnya. Oke. Yang paling penting adalah ketika kita membeli laptop ini, membukanya harus hati-hati. Jadi, pertama kita buka segel ini. Kemudian posisinya harus diletakkan seperti ini. Dalam keadaan tidur ini di depan. Kenapa? Karena ketika kita buka, laptopnya ada di depan ya. Jadi kalau kita buka dalam keadaan berdiri seperti ini, kita buka, nah tuh dia bisa jatuh ya. Jadi hati-hati, bukanya harus hati-hati, dia jatuh, bisa jatuh ya. Syukur kalau jatuhnya itu ke tempat yang lembut. Kalau tempat yang keras sayang guys, sayang bro, karena laptop baru harga 18 juta rusak, lecet gitu ya. Jadi bukanya seperti ini. Nah, di sini kita akan melihat yang pertama manual book. Ini udah ada bahasa Indonesianya. Ini printed in China, jadi dicetak di Cina. Jadi udah ada bahasa Indonesianya pun ada ya, keterangannya. Kalau kita lihat di sini, itu dia menjelaskan gambarnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Itu nggak usah kita bahas buku ini. Kemudian dapat apa lagi ini ya, selain tadi tas. Ini ya laptop. Oke, tasnya biar nampak lengkap ya, saya taruh di sini. Tas, laptop, buku. Kemudian ini kita angkat. Ini kardusnya. Kita buka lagi, isinya itu adalah ini S Pen. Ini charger.
charger. Oke. Dan dapat bonus. Wah, ini segel guys. Ya, bonusnya ini ya. Ini nggak usah kita buka lah. Bonusnya ini. Kelihatan nggak ya? Ini dongle Type C. Ini dongle Type C. Ini Type C isinya. Ini Type C. HDMI. Dan USB. Jadi dongle-nya 3 ya. Type C, HDMI, dan USB. Ya, seperti ini bentuknya. Jadi cuman itu sih isinya. Nggak ada isi apa-apa guys. Oke, jadi ini kelengkapannya ya. Kotak udah pasti, dapat laptopnya, unitnya, kemudian kabel charger, kemudian ada S Pen, ini masih segel ya S Pen-nya. Sebenarnya kita buka. Nah, udah buka. Nah, spennya seperti ini guys. Jadi S Pen-nya itu seperti ini ya, HP, terasa lebih berat, ada dapat 2 mata ya, mata cadangan. Nah, itu mata cadangan, ini cadangan matanya nih, ada 2 dikasih. Tutup aja ini, jadi dapat S Pen, mata cadangan, dan dapat ini fungsinya mungkin untuk chargernya nih. Nah nih, nah gini ya, chargernya di sini Type C. Chargernya gini, jadi sistemnya tinggal gini aja. Ini kalau mau charger, nah, tinggal dinaikin ke atas. Kalau udah siap charger, tinggal disorong, tutup, buka, tutup, bukanya tarik, tutup. Nah, dia posisinya di sini ya.
bisa juga guys. Ya kurang lebih gini lah ya. Tadi posisinya dari belakang kali ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita rapiin yang lain. Kita rapiin, kita akan lihat satu persatu ya. Ini chargernya. Chargernya ini 65 watt ya, naik dari yang lama. Yang lama itu cuman 45 watt. Ya, dia sistemnya begini ya. Colok di sini. Modelnya begini. Oke, ini kita rapiin. Sekarang coba kita bandingin stylus yang ini, yang tahun 2018, ini yang 2020. Kotaknya beda ya. Yang 2018 lebih kecil. Coba kita lihat isinya seperti ini ya. Kotaknya lebih kecil, tapi isinya apakah sama? Nah, ada bukunya ternyata. Ada panduannya. Di dalam sini berarti ya tadi. Oke. Kita bandingin ini yang 2020. Ini yang 2018. Nah, ternyata yang 2018 itu pakai baterai ya A3 ya. Dia sistemnya seperti ini ya, tinggal diputar. Untuk penggantian baterainya tinggal diputar saja. Dan dratnya ya. Nah, jadi dia ada kelebihannya, ada cantolannya di sini. Sementara kalau ini dia tidak ada, tetapi udah ada magnetnya. Jadi bisa ditempelin di sini ya. Tempel begini ya, misalnya. Nah, jadi yang lama tidak ada magnetnya. Nah, itu aja sih perbedaannya. Kok dari sisi ukuran kalau kita lihat ya lebih tinggi sedikit yang ini. Yang 2018 yang 2020 ini lebih tinggi dibanding yang 2018 ya. Oke, ini kita masukin saja. Kita akan buka unit. Ini unitnya.
Oke, ini yang saya maksudkan. Nah, dia bedanya di situ ya, dia ada magnetnya, jadi bisa lengket ya, mau ditaruh di mana juga bisa, terutama di pinggir lah. Jadi dia punya fitur nah seperti itu. Oke, itu untuk stylusnya. Oke, kita akan rapiin semuanya. Oke, sekarang kita akan hidupkan laptopnya ya. Ini powernya di sini, kita hidupkan. Oke, tampilan seperti ini ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam sistemnya. Kita akan cek di sistem ya, menggunakan DX. Nah, itu ada backlight-nya. Backlight-nya bisa di ini ya, bisa dihidupin. Ini kita hidupin backlight-nya ya, jadi lampu keyboardnya. Kita buat DX dia. Nah, untuk melihat spesifikasinya ya, cuman terlalu silau ya. Coba kita zoom. Nah, itu kelihatan ya. Dia menggunakan Windows 10 Home Single Language 64 bit bahasa Inggris. Serinya 13 AY0 XXXX ya dibuatnya ya. Agak beda ya. Kemudian prosesor Ryzen 7 4700U with Radeon graphic ya. Memori 16 GB. Oke, itu spesifikasinya. Kita cek spesifikasi lanjutannya. Grafiknya pakai AMD Radeon X636 internal DAC 400 MHz full display device. Memorinya 8 GB. Ya, jadi dia pakai Radeon ya, Radeon grafik, cuman nggak disebutkan di sini pakai yang mana ya.
Nah, speaker pakai Realtek audio. Nah, itu ya sudah saya tampilkan, itu informasinya ya mengenai spesifikasinya. Kemudian perintahnya yang ada di sini ada apa aja, kita lihat. Ada tablet mode. Nah, jadi airplane mode-nya itu kan udah dihapus dari sini, dari keyboard. Kalau kita lihat di keyboard sudah tidak ada lagi, keyboardnya udah tidak ada ya, diganti dengan kamera. Jadi kalau mau airplane mode itu dari sini caranya settingnya, pakai di sini gitu ya. Nah, ini perintah-perintahnya. Yang saya masih bingung itu gimana cara screenshot, karena screenshotnya udah dihilangin di sini, sudah nggak ada ya. Jadi gimana cara screenshot untuk menggunakan perintah dari keyboard? Nah, itu yang masih jadi PR ya menurut saya. Oke, untuk pemakaian editing video pakai Filmora, settingannya seperti ini. Oke, Filmora kita lihat settingannya seperti itu ya, 1440 kali 1080, 24 fps. Bisa dilihat di situ ya, 24 fps, ukurannya 209,98 mega, duration 10 menit. Enable GPU accelerated video editing. Oke. Kita ekspor.
Oke, selesai. Jadi dia butuh waktu kurang lebih 4 menit untuk 10 menit video untuk ekspornya. 10 menit video dia butuh waktu 4 menit lebih tadi. Oke. Nah, sekarang kita akan coba turunkan resolusinya ya menjadi full HD aja ya, 1280 kali 720. Kita akan lihat berapa menit dia bisa selesaikan.
Oke, sudah selesai. Ternyata dia butuh waktu 4 menit juga ya, jadi sama waktu yang dibutuhkan. Meskipun resolusinya beda. Oke. Cuman kalau saya lihat sih meskipun dia apa ya, biasa aja, menurut saya sih nggak terlalu tangguh prosesor ini, Ryzen 7 ini. Setelah saya tes untuk rendering video tadi, nampaknya kemampuannya sih nggak terlalu seperti yang digembar-gemborkan ya, dia tidak terlalu hebat. Cuman kesimpulannya sih dia adem aja gitu. Ini prosesor yang adem gitu lah ya. Dia laptop ini nggak panas ketika dilakukan untuk rendering video seperti tadi, berbeda dengan Ryzen 3 tahun 2018 yang saya punya, laptop yang sama NV tapi seri tahun 2018, dimana prosesornya itu pakai Ryzen 3 2200U dan itu panas ya. Dan ini kelebihannya tidak panas. Mungkin itu yang jadi keunggulan HP ya. Jadi laptopnya tidak panas. Jadi dia mampu membuat laptop yang adem. Ini adalah laptop HP seri 360 HP NVX 3060 atau 360. Ukurannya, layarnya sama-sama 13 inci. Ini yang keluaran tahun 2020. Ini yang keluaran tahun 2018. Ada perubahan antara NVX 3060 and 2020 dan 2018, terutama dari dimensinya. Kelihatan di sini yang 2020 itu lebih panjang ya, kelihatan di sini lebih panjang sedikit, Nah, sementara untuk lebarnya dia lebih kecil yang 2020. Yang 2018 masih lebar sekali. Jadi seperti itu perbedaan yang pertama. Jadi dari segi fisik. Perbedaan kedua ada di sini. Dia menggunakan engsel. USB-nya menggunakan engsel. Sementara yang lama itu yang biasa, model biasa. Ya, tentu saja ada perubahan di sisi ininya ya, tempat posisi dari dari USB Type C dan ini di sini, dan micro SD card yang sekarang sudah dipindah ke kanan. Ya, ini untuk charging port.
tetap di kanan. Kemudian untuk pembuangan dia sudah ada di belakang, jadi ini sangat membantu sekali untuk mengurangi panas, serta ada di bawah ya. Bawah sini. Sementara yang lama tidak punya ya, dia hanya di belakang saja untuk pembuangannya, di belakang. Jadi memang kalau dipakai yang ini, yang 2018 memang panas ya, gampang panas. Sementara yang 2020 ini lebih adem ya. Lalu kita cek di sebelah sisi yang lain. Nah, ini lihat nih. Ya, jadi ada perubahannya sama ini. Type-C-nya di sini. Dan ada headphone jack, headphone port. Ini pembuangannya, pembuangan udara panas. Ini ada tombol powernya, ini headphone jack, dan ini USB Type-C, dan ini micro USB. Nah, jadi itu perubahannya ya. Sementara yang 2020 micro USB nya di sebelah kanan. Itu perbandingannya. Untuk depannya yang berubah di mana ya? Nah, ini ya. Kalau yang lama 2018 ada ini lubangnya, ini 2020 tidak ada. Bagian atasnya tidak ada perbedaan ya, identik, sama-sama ada logo HP. Serta di bagian belakangnya, bawahnya juga tidak ada, sama-sama ada karet ya. Ini karet, ini karet, ini lubang udara di bawah ya. Mungkin ini sih ada stiker dan stiker Windows. Yang lama tidak ada stiker Windows ya. Oke, itu sekarang kita bandingkan isi dalamnya. Yes. Nah, kalau kita bandingkan, maka kelihatan perbedaan yang signifikan. Di sini kita lihat perbedaan signifikan, terutama dari sisi ukurannya. Nah, kita
kita lihat ukurannya sudah jelas berubah. Yang tahun 2020 itu lebih kecil ya, keyboardnya sampai di sini separuh ini ya. Kemudian layarnya bisa lihat separuhnya ya, hampir separuhnya, enggak separuh maksudnya, seperberapa ya, itu kira-kira signifikan lah ya. Nah, terlihat signifikan kalau dia dibuka ya, nampak agak lebih tinggi gitu. Yang NV 2018. Lalu perubahannya apalagi ya? Bisa dilihat di sini. Di sini desainnya agak berubah ya. Ya, itu memang tidak terlalu kelihatan perubahannya. Yang berubah signifikan itu di sini ya. Ini ada fingerprint. Ini fingerprint. Di sini dulunya dia adalah tombol kontrol ya, diganti dengan fingerprint. Nah, ini ada bonus Office Home and Student. Saya sudah cek, bonusnya itu Office Home and Student tahun 2016. Jadi bukan yang 2019, tapi Office Home and Student tahun 2016. Lalu di sini sama semua ya, kecuali ini tadi fingerprint, ini di sini. Ini sama semua ya, sama. Di baris ketiga juga keyboardnya sama. Keempat barisnya sama. Kelima barisnya juga sama ya. Nah, perubahan yang terjadi itu ada di atas ya. Kita bisa lihat di sini. Bisa dilihat itu ini print screen ya. Tombol print screen diubah menjadi tombol power di tahun 2020 ya. Tahun 2020 tidak ada tombol print screen karena diubah menjadi tombol power. Nah, ini sangat kurang bagus sebenarnya ya. Harusnya tombol print screennya jangan dikorbanin gitu. Nggak apa-apa tombol powernya ada di situ, tapi tombol print screen itu harusnya tetap ada. Dan berikutnya tombol yang dikorbanin adalah tombol flight mode. Ya, ini tombol flight mode. Dan di sini flight mode-nya sudah diganti dengan tombol kontrol webcam. Jadi ini tombol fungsinya untuk mematikan dan menghidupkan webcam ya. Jadi flight mode-nya atau mode pesawatnya dihilangkan. Dan masalahnya belum ada info apakah ada pengganti tombol-tombol tersebut. Misalnya untuk screenshot itu apakah misalnya bisa menggunakan Windows D atau ada perintah lain gitu yang harusnya tetap dibuat meskipun dia tidak sesimpel ini ya. Tapi harusnya HP membuat tombol itu
perintahnya ya, bukan tombol tapi perintah apa gitu. Bisa saja misalnya Windows P atau Ctrl P untuk screenshot, atau Ctrl S atau apalah, terserah. Yang jelas harus ada penggantinya. Demikian juga untuk mode pesawat ini ya, flight mode ini harusnya ada penggantinya. Lalu yang dikorbanin lagi yaitu ini, nampaknya itu dua itu sih yang dikorbanin. Kemudian di sini ada ini menu HP ya, menu HP itu untuk setting laptop ini ya. Ini tombol ini dulunya di sini adalah tombol ini forward, dan memang masih ada sih forward digeser. Kemudian ada tambahan juga ini tombol ini ya, mikrofon ya. Tombol mikrofon. Ini tombol mikrofon. Yang dikorbanin lagi itu adalah tombol ini ya. Ini untuk tombol untuk presentasi ya, untuk menampilkan slideshow. Kalau kita pakai PowerPoint mau menampilkan slideshow, kita bisa pakai ini ya, ke proyektor. Untuk menampilkan gambar ke proyektor biasanya pakai ini. Tapi di tahun 2020 udah dihilangin. Jadi yang dihilangkan itu adalah yang pertama flight mode, yang kedua print screen atau screenshot, yang ketiga adalah konektor, apa istilahnya apa ya, connecting to projector gitu ya, apa perintah untuk menghubungkan laptop ke proyektor. Jadi kalau udah tersambung itu perlu disetting lagi, itu perintahnya melalui ini lebih simple sebenarnya ya. Jadi ada tombol insert di sini. Ini juga dihilangin, tapi memang tombol insert ini jarang sekali digunakan. Ya, itu sih yang dihilangkan ya. Dan itu bukan tombol-tombol penting untuk bekerja sebagai content creator misalnya. Malah harusnya ditambah lagi tombol untuk recording ya, screen recording ya, bukan cuman sekedar screenshot, tapi screen recording harusnya. Tapi ya itulah HP ya, mungkin dia lebih berorientasi pada tabletnya ya, tablet mode nya pada HP tahun 2020 ini. Nah, saya sendiri menyayangkan langkah HP tersebut. Dan satu lagi yang mau saya sampaikan juga untuk HP masukan itu, sebenarnya di tahun 2020 saya itu udah berharap model micro SD nya itu tidak seperti ini lagi ya. Ini coba lihat nih,
ini masih menonjol, masih kelihatan tuh. Harusnya dia sudah model seperti handphone ya, jadi bisa dimasukin, ditutup, atau pakai jarum ya misalnya, itu lebih bagus ya, karena kita tidak takut menyimpan data di sini, tidak takut lagi karena resiko jatuh dan hilang akibat mungkin ya tertekan seperti ini, sehingga akhirnya dia bisa jatuh dan kebuka gitu ya, buka dan jatuh, kita nggak tahu gitu ya. Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh HP, bagaimana supaya di masa yang akan datang itu laptop keluaran HP itu menggunakan slot micro SD yang ketutup ya, yang model seperti handphone ya. Jadi model cucuk jarum bisa, atau model bagaimana ya, atau yang intinya dia ketutup gitu, ketutup dan aman, sehingga tidak mudah jatuh. Itu perbandingannya. Lalu di sini tidak ada lagi speaker ya. Nah, ini ada speaker, yang dulu ada speaker di situ. Speakernya dipindahin ke sini ya. Speakernya dipindahin ke bawah ya. Ya, suaranya lumayan bagus. Lalu ada ini sekarang, ini karet. Ada karet di sisi sini dan di sisi ini ada karetnya dua. Kalau ini sama ya, yang lama juga ada nih karet seperti ini, tapi ini baru ya. Ini fingerprint. Itu saja kalau untuk fisik ya, perbandingan antara fisiknya. Kalau untuk perbandingan lain sudah pasti beda ya. Ini di prosesornya udah Ryzen 4700U, sementara ini Ryzen 3 2200U ya. Namun skor benchmarknya untuk ini memang sudah tinggi ya, itu sudah 5.000, hampir 6.000. Meskipun dia Ryzen 3 hampir 6.000 skor benchmarknya. Kalau ini skor benchmarknya Ryzen 4700 itu sekitar 14.000, sudah 14.000. RAM-nya 16, yang ini RAM-nya 8. Ini RAM-nya 8, yang ini 16. Kemudian SSD menggunakan 512 GB, yang ini 256 GB. Lalu pengalaman itu semua ya. Ini misalnya yang untuk pengalaman pakai saya dengan ini ya, sebenarnya sangat oke ya. Hanya memang kelemahannya ada di yang pertama, yang 2017 ini kelemahannya ada di baterainya ya. Baterainya cenderung boros ya, bukan boros ya, tidak panjang lah, tidak panjang, karena dia hanya bisa bertahan kurang lebih 3 jam aja nih. Sementara ini yang 2020 itu bisa bertahan lebih baik gitu ya, lebih panjang waktunya. Meskipun ini nanti saya akan
review ulang lagi, meskipun saya belum pakai terlalu lama ya. Jadi nanti akan saya pakai lagi dan jelaskan lagi kira-kira sebenarnya daya tahan baterainya berapa lama sih. Ada yang bilang hasil review katanya 12 jam, ada yang bilang 8 jam. Menurut saya sih sekitar 6 jam mungkin ya. Tapi nanti akan saya coba ya. Mungkin sekitar 7 jam. Kalau 12 jam rasanya belum mampu ya. Untuk pemakaian normal lah ya, bukan untuk pemakaian yang terbatas. Kalau pemakaian terbatas ya bisa dibilang lebih dari itu, namanya juga pemakaian terbatas ya. Kalau nggak dipakai, screennya direndahin cahayanya, terus pemakaiannya juga seperti tidak dipakai, ya itu bukan hasil yang sesungguhnya ya. Hasil yang sesungguhnya adalah ketika kita bekerja menggunakan ini, berapa baterai yang terpakai atau berapa lama kita bisa memakai laptop ini tanpa menggunakan colokan. Nah itulah baru namanya benar-benar waktu atau daya tahan baterai yang sesungguhnya dari sebuah laptop. Nah kalau ini memang ketika saya pakai untuk produktivitas ya, produktivitas itu sekarang definisinya adalah mengetik dengan menggunakan internet. Itu artinya produktivitas. Itu bertahan 3 jam lebih ya, bisa lebih ya, 3 jam lebih lah saya bilang, 3 jam. Nah kelebihannya itu chargernya cepat. Ini kalau ini juga cepat. Tadi saya sudah coba untuk chargingnya ya, sekitar 1 jam sudah penuh ya, 1 jam lebih lah ya, itu sudah penuh. Kemudian ini kelemahan yang kedua itu adalah panas ya, cenderung mudah panas. Meskipun panasnya itu tidak mengganggu kinerjanya ya. Jadi dia panas tapi masih oke kalau untuk dipakai. Cuman ya begitu ya, kalau kita tidak kasih ganjal di belakang sini ya, biar lebih tinggi seperti ini misalnya, maka panasnya akan semakin panas ya. Jadi posisi ini, buangan angin yang di bawah menyebabkan dia mudah panas ya. Apalagi kalau kita pakai di ruangan yang tidak ber-AC ya, gampang sekali panas ya. Meskipun kalau kita pakai lama nggak ada masalah ya. Cuman ya kita khawatir aja akhirnya kita ganjal dengan buku atau dengan benda-benda apa ya, pulpen, supaya dia posisinya bisa agak sedikit terangkat ya. Dan itu bisa mengurangi panasnya ya. Nah beda dengan ini saya pakai memang panasnya tidak sepanas ini ya, tetapi dia tetap juga panas ya. Nah nanti akan kita lihat juga ini, saya belum pakai untuk produktivitas karena baru beli, jadi belum sempat memakainya ya karena masih banyak kerjaan yang lain. Kemudian kelemahan yang lain itu adalah SSD-nya yang sebesar 256, itu menurut saya kelemahan juga ya. Dengan kapasitas 256 kita harus menggunakan harddisk eksternal untuk bisa menggunakan laptop ini secara maksimal. Ya artinya 256 itu sebenarnya kurang, karena saya pernah itu simpan data di sini, terus ada update Windows, tiba-tiba space-nya atau disknya penuh kata sistemnya ya. Jadi
saya harus mindahin data supaya bisa update Windows. Karena update Windows waktu itu membutuhkan sekitar 10 GB. Nah, itu dia. Jadi ada perubahan di Windows 10 ya. Sekarang itu Windows 10 kalau update butuh kapasitas harddisk yang besar ya, ruang penyimpanan yang luas ya. Jadi dia tidak minta 2 GB lagi, dia udah minta 10 GB space nya. Meskipun itu bisa dibantu dengan sebenarnya dengan micro SD ya. Micro SD, karena ada slot micro SD nya di sini ya. Ini ada slot micro SD. Nah, itu keuntungannya sih itu ya, ada slot micro SD. Dengan slot micro SD kita bisa menambah penyimpanan di sini. Nah, kita bisa menambah penyimpanan. Cuman memang ya seperti tadi juga kelemahannya itu micro SD-nya menonjol seperti ini dan gampang lepas ya, gampang jatuh. Itu ya. Untuk hal lainnya di sini sudah 256 ya, sudah 256 GB. Jadi sorry, ini udah 512 GB, 512, ini yang 256, ini 512, jadi udah 2 kali lipat. Yang mana dengan 512 itu menurut saya sih itu minimum lah ya sekarang untuk kebutuhan sekarang laptop sekarang, karena sekarang juga udah banyak laptop yang mengeluarkan keluaran yang harddisknya berkapasitas SSD-nya berkapasitas 512. Beda dengan tahun 2018, 256 itu udah cukup besar ya, karena rata-rata laptop pada waktu itu masih menggunakan SSD 128, dan ya itu dampak dari harga SSD yang masih mahal pada waktu itu ya. Jadi memang ada perbedaan kondisi ya. Lalu untuk hal lain kelemahannya apa ya, sebenarnya kalau untuk dimensi sih nggak ada masalah ya. Ya memang sih lebih besar dia, ini lebih kecil ya, oke lah. Karena sudah ada perbandingan ukuran, kita bisa bilang ini kelemahannya ya, karena ukurannya cukup besar dibandingkan yang keluaran baru. Lalu untuk di RAM apakah masalah? RAM 8 GB tidak ada masalah nih untuk ini ya. RAM 8 GB itu cukup untuk ini. Saya pakai untuk editing video nggak masalah dengan Filmora, tapi ya dia kuat. Cuman untuk ekspornya, untuk rendernya itu butuh waktu lama, terutama kalau kita pakai ekspor di Full HD ya, itu butuh waktu lama. Kalau kita pakai ekspor video yang singkat sih nggak ada masalah, misalnya cuma 5 menit gitu, Full HD tapi 5 menit nggak ada masalah lah. Itu nggak bakalan. Tapi kalau kita ekspor Full HD 2 jam atau 1 jam video, itu bisa makan waktu 2,5 jam nanti, 2 kali lipatnya, 2,5 jam satu yang Full HD pakai ini ya. Sementara yang pakai ini saya belum coba Filmora, nanti saya akan sampaikan kalau udah coba hasilnya seperti apa. Ini RAM-nya udah 16 GB. Oke. Ini adalah perbandingan colokannya. Jadi kalau yang tahun 2018 itu bentuknya peta, yang 2020 bentuknya panjang.
dan perbandingan seperti ini, tebal, lebih tebal, dia kotak lebih tebal. Ini bentuknya segi panjang, ininya tidak ada siku, dan ini juga tidak ada siku dan lebih tipis. Cuman ya seperti inilah ya. Ada yang aneh di sini ya. Kenapa dia harus miring seperti ini? Kabelnya ya, tidak lurus. Ini kan lurus ya. Ini miring seperti ini. Nah, itu yang 2020 nih. Seperti ini. Ini yang 2019. Ini 65 watt yang 2020. Yang 2018 45 watt. Ya, sama-sama cepat sih. Kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan apa ya, kayaknya sih itu aja deh ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah apakah saya harus upgrade, misalnya kalau kita udah punya ini yang lama 2018, perlu upgrade nggak? Ya tergantung kita sih, soalnya harganya agak jauh ya. Ini harganya 18 juta, sementara ini harganya di bawah itu ya, jauh ya, mungkin sekitar 12-an lah waktu itu ya. Ini karena waktu itu AMD masih belum populer, tidak seperti sekarang. Karena udah lebih populer, mungkin dia jadi lebih harganya lebih tinggi, lebih beda gitu. Jadi ini kalaupun upgrade ya upgrade, tapi ya harus rela ngeluarin biaya yang begitu besar ya, dengan memang perubahan di ini ya, dimensinya. Sementara untuk perubahan yang lain menurut saya nggak begitu terasa ya. Menurut saya ini cepat ya, untuk ini, untuk penggunaan sehari-hari udah oke. Memang di baterai tadi ya, itu perbedaan yang membuat saya kenapa kok pindah, itu karena salah satunya karena baterainya. Karena baterai ini kurang cocok untuk saya, untuk produktivitas saya. Saya yakin dengan ini lebih produktif. Dan untuk rendering video itu juga sih harapan saya, ini bisa lebih bagus dari ini, jauh bagusnya ya, bukan sekedar bagus saja, tapi harapan saya sih bisa lebih bagus. Itu sebabnya saya pindah ke sini. Dan SSD tadi sih faktor yang juga sangat mempengaruhi saya kenapa kok pindah ke sini atau membeli ini ya. Saya udah nunggu 1 tahun lebih ya, tahun lalu saya nggak upgrade karena menurut saya perubahannya tidak terlalu signifikan. Itu saja hasil review saya untuk laptop HP ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.